Oke, selamat pagi. Materi pada hari ini adalah kita akan mencoba membuat template menggunakan Blade Engine kepunyaan Laravel ya. Nah, apa itu template? Apa itu template engine? Apa itu Blade? Kita akan bahas di pertemuan hari ini. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sudah mencoba Laravel dan di halaman view kita atau di halaman yang kita memasangkan tampilan HTML, kita itu menemukan, tampilannya kurang menarik pertama ya. Terus juga di semua halaman HTML-nya itu kita menulis kode HTML secara lengkap ya. Jadi, padahal kita nggak pengen ya, HTML-nya itu ditulis secara lengkap. Maksudnya misalkan di index.php kita punya 3 halaman ya. Punya 3 halaman index.php, create.php, dan show.php. Ini ketiga halaman ini semuanya untuk menampilkan, sesuatu tampilan yang pengen kita, tampilkan ya tentunya. Untuk yang di indeks misalnya untuk menampilkan banyak data atau kumpulan data dari suatu tabel biasanya kita tampilkan di index.php. Nah, ini penamaan hanya nama saja, hanya contoh ya indeks gitu. Nantinya teman-teman boleh kasih nama Blade PHP itu macam-macam, boleh custom sendiri juga boleh. Nah, ini misalkan di indeks Blade PHP isinya adalah menampilkan tabel, terus juga di create Blade PHP dia menampilkannya form. Kalau di show Blade PHP dia menampilkan pakai tampilannya card ya. Ini hanya bentuk kerangka dari sebuah halaman HTML ya, jadi nggak lengkap. Ini contohnya kayak gini aja. Per elemen-elemennya kurang lebih ada seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di index Blade PHP ini dengan create Blade PHP dan show Blade PHP, semuanya halamannya itu identik ya. HTML-nya sama, head-nya sama, mungkin di dalam head-nya juga ada link, ada CSS yang sama, ada pakai Bootstrap juga misalkan, sama-sama pakai Bootstrap. Di body ada navbar misalkan ya, navbarnya itu tampilannya sama ya, itu disebut template ya makanya ya. Navbarnya sama, sidebar-nya pun sama sebetulnya ya. Yang berbeda itu hanya di bagian, konten dari si masing-masing halaman. Contohnya di index Blade PHP, konten yang uniknya adalah dia nampilin tabel yang berisi banyak data. Kalau di create Blade PHP, dia itu menampilkannya, form karena mau membuat, sesuatu data yang baru. Kalau di show Blade PHP karena dia menampilkan, untuk menampilkan, suatu data tertentu ya. Kalau ini kan banyak, kalau ini misalkan kita klik satu, nah biasanya tampil ke show Blade PHP. Jadi sebetulnya bagian yang berbedanya itu hanya sedikit ya, sedangkan sisanya itu sama. Misalkan di sini ada navbar, sidebar, footer gitu ya. Jadi dari ujung, tag HTML sampai ke tag penutupnya, ternyata dia itu, eee, sama semua gitu. Sisanya mah bedanya di sedikit doang, di bagian kontennya doang gitu, di sini. Nah, disitulah masalahnya ya. Kita akan nulis panjang-panjang tapi sebenarnya yang bedanya cuma di satu bagian doang. Sehingga nanti kalau kita punya tampilan HTML-nya sudah lebih panjang lagi, nanti berarti di setiap halaman harus ngetik beribu-ribu baris ya. Nah, itu sungguh tidak efektif untuk menulis, sebuah tampilan. Nah, jadi solusinya adalah kita membuat master template atau template utama ya, yang kita pakai di website kita. Kenapa harus pakai master template? Jawabannya adalah biar tampilan kita lebih, rapi pertama ya, lebih, istilahnya kalau kalau teman-teman mendengar kalau teman-teman pernah mendengar teorinya atau, eee,
teman-teman pasti berpengalaman ya, berpengalaman jalan-jalan ke banyak website ya. Di satu website itu pasti desainnya di halaman satu dengan yang lain, selalu konsisten, warnanya itu, tipografinya seperti itu, tipografi itu. Jadi tipe font-nya sama, seperti itu. Terus, UI-nya mirip ya, kayak button-nya selalu seperti itu gitu. Walaupun ada banyak button, tapi button-nya selalu warnanya itu, bentuknya seperti itu, dan icon-nya juga kayak gitu. Nah, disitulah kita gunakan yang satu master template untuk satu website. Supaya tampilan kita lebih, konsisten, lebih, eee, lebih konsisten lagi dan juga lebih nyaman tentunya untuk dilihat. Sebentar. Nah terus, di master template ini nanti bakal kayak gimana, jadi kita bikin satu file misalkan namanya master blade PHP. Nah isinya adalah, suatu halaman HTML ya, yang dia itu berisi semua ya, dari tag pembuka HTML sampai penutupnya gitu ya. Dan head-nya sudah lengkap, butuh JavaScript-nya apa aja kita tentukan gitu ya. Butuh, style-nya atau CSS-nya apa aja kita tentukan juga. Terus ada bagian-bagian utama yang dia itu, tidak akan banyak berganti, contohnya navbar. Navbar kayak gitu-gitu aja kan, di atas kayak gitu, paling beda, tombol yang aktifnya yang mana gitu kan ya. Sidebar juga sama, misalnya kalau ada sidebar-nya, sidebar juga selalu sama di situ aja ya. Nah, jadi itu semuanya disimpan di master blade, di template utama ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika kita ketemu ke suatu bagian yang dia itu istilahnya, eee, bisa kita, apa namanya, bisa kita custom ya. Jadi setiap halaman nanti berbeda-beda isinya. Nah, kita kasih aja satu slot ya, dengan cara menambahkan yield gitu ya. Ini di Blade kayak gitu. Jadi yield content. Nah, jadi nanti ketika, ketemu di suatu bagian, nah disitulah terisi oleh, konten tertentu. Contohnya di indeks tadi. Berarti indeks, di halaman indeks isinya kan tabel. Nah, tabel ini nanti mengisi yield konten ini. Sedangkan sisanya semuanya ngikut aja, navbar-nya ngikut, sidebar-nya ngikut, styling-nya ngikut semua. Karena dia ikut ke satu template yang sama yaitu master blade, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika sudah dibikin master template-nya, di index blade PHP kita nggak usah nulis lagi dari HTML sampai ke ujung HTML. Tapi cukup, kita panggil function ya di blade PHP namanya extends ya. Extend master artinya saya menggunakan template yaitu template master blade PHP. Gitu ya. Terus, kita pakai section content. Nah, section content ini adalah untuk mengisi yield content. Jadi add yield ini diisi dengan add section ya. Nah, nama yieldnya konten, di sini juga nama sectionnya konten, harus sesuai. Ini pakai, oh banyak yang nanya nih, nggak nanya nih. Presentasinya pakai Google Slide ya. Nah, jadi selanjutnya nanti ketika kita, udah pakai kayak gini ya, extend master section content isinya tabel yang tadi kita inginkan ya. Section ini akan mengisi yield content, isinya tabel. Nah, nanti dengan seperti ini hasilnya index break akan, karena dia extend ke master menggunakan template-nya master, nanti HTML-nya punya, head-nya punya, body punya. Lalu di bagian yang tadi, di bagian yield content gitu, diisi dengan section content yang dimana dia berisi tabel. Jadilah seperti ini. Nah, tapi kita nulisnya cukup seperti ini aja di index blade PHP gitu ya. Tapi seolah-olah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Ya, yield untuk memberikan slot ya, slot agar kita itu tidak usah mengubah semuanya. Nanti kan ini template utama.
Jadi yield itu dipakai untuk mengisi slot, untuk menyediakan slot ya, untuk nantinya diisi oleh anak-anak template-nya ya. Ini kan index blade ini sebutnya anak-anak template. Diisi dengan section. Jadi nanti yield ini akan berpasangan dengan section ya. Nah, namanya harus sama. Kalau di sini yield content, berarti di sini juga section content. Terus juga ada lagi. Nanti di master juga kita bisa lebih simpelkan lagi. Kan yang tadi kita punya navbar, sidebar, semuanya terpasang. Padahal kita istilahnya navbar ini bisa jadi panjang ya barisnya. Nah, sidebar juga mungkin bisa jadi panjang ya. Kita bisa persingkat lagi. Istilahnya kalau ibaratnya ini adalah sebuah kumpulan puzzle yang utuh. Nah, kita bisa potong-potong per bagiannya ya. Misalkan navbar kita potong, sidebar kita potong. Dipotong agar istilahnya si master blade-nya ini juga lebih simpel lagi. Tidak panjang ya per satu barisnya. Terus kegunaannya apalagi? Kegunaannya kalau kita potong-potong, kalau kita butuh ngedit navbarnya doang, nanti kita ngeditnya ya bagian potongan navbar itu doang, nggak usah ngedit si master. Kalau kita butuh ngedit sidebar, nanti kita ke bagian sidebar aja. Nah, caranya gimana kalau pakai include ya? Ini cara bikin puzzle-nya itu pakai include ya. Nah, bagian navbar, terus bagian kita bikin satu file namanya navbar blade php. Nanti di sidebar juga kita bikin namanya sidebar blade php. Nah, nanti dipotong semuanya ya. Jadi kita copy paste si navbarnya, masukin ke navbar blade php. Nah, di sini tinggal pakai include ya. Include navbar, include sidebar. Sisanya yield content. Jadi nanti master blade-nya jadi lebih singkat lagi. Terus juga ada yang namanya stack ya. Jadi kita di blade ini ada banyak ya. Ada yield, ada section tadi sebelumnya ya. Ada include, ada satu lagi yang teman-teman mungkin bakal butuh namanya stack script ya. Kita biasa menambahkan JavaScript ya di halaman blade PHP juga nanti. Karena kan dia ibarat HTML juga. Kita bisa pasangin JavaScript, DOM misalkan atau mau pakai JavaScript apapun yang teman-teman cobain di tugas DOM ya. Nah, kadang tapi di setiap halaman kan nggak semua halaman butuh script gitu ya. Sehingga kita sediain juga sebelum tag penutup body, stack namanya ya. Ini sama seperti yield juga, mirip-mirip. Bedanya kalau stack ini dia ya nyediain slot. Nah, kalau stack kan secara terjemahan tumpukan ya. Jadi dia posisi menentukan prestasi. Jadi ditumpuk-tumpuk ya. Kalau dia nyebut stack script, nanti kita bisa pakai push untuk menambahkan script dengan ke tempat stack itu berada. Jadi ini mirip dengan yield ya. Kalau yield dengan section, kalau stack dengan push. Nanti namanya harus sama, stack scripts dan di pushnya juga scripts. Lalu nanti isi aja script tersebut dengan ya yang kita inginkan ya. Kemarin kan ada var items, isinya banyak data array, data items ya. Kita bisa coba aja console log items dan seterusnya. Di stack ini diganti dengan sebuah script ya. Jadi kita memperhemat baris juga nantinya di master blade-nya nanti. Atau di tempat blade manapun yang istilahnya membutuhkan script tertentu. Jadi kita nggak usah nulis scriptnya di sini panjang-panjang di master. Cukup di tempat yang dibutuhkan aja. Nah, oke. Nah, nanti kita akan coba di video selanjutnya
Karena ini rekamannya saya akan sudahi dulu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.